zat gizi mikro termasuk vitamin ataupun mineral, yaitu agak sulit dibedakan ya. Orang normal pun makin normal zat gizi misalnya IMT normal itu bisa jadi juga mengalami defisiensi gitu. Nah, sebagai hidden harm, orang normal kelihatannya kenyang tapi sebenarnya dia hidden harm dari zat gizi mikro dalam hal ini zat gizi besi. Dan dia si besi ini ya, definisi besi termasuk zat gizi dengan prevalensi tertinggi dalam dunia. Seperti itu ataupun karena ada lisisnya sel di enterosit dan sebagainya, tapi sebenarnya mekanisme fisiologi khususnya itu tidak ada, dan dia bisa didaur ulang dari sel darah merah yang lisis. Jadi juga kita akan lihat nanti bagaimana sih komposisi zat gizi besi yang ada dalam tubuh kita, sebenarnya berapa banyak sih, nanti kita coba lihat ya. Lalu bentuk besi itu mempengaruhi penyerapan ya, Hem itu ferrous dengan valensi ion Fe2+ itu diserap sedikit tapi memiliki bioavailabilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan non-Hem atau ferric. Dan tentu saja sudah dikenal ya dipengaruhi oleh vitamin C dan juga polyphenol. Polyphenol itu menghambat, vitamin C itu yang meningkatkan atau enhancer. Oke, nah sekarang masuk bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 2-4 gram besi, 2-4 gram ya. Kalau cincin aja berapa tuh? 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram misalkan ya, sebesar itu. Tapi dari sebesar itu terdistribusi paling banyak adalah di hemoglobin. Kemudian 10% nya itu adalah di otot ya, myoglobin yang memberikan warna merah pada otot, dan sisanya 1-5% temukan sebagai enzim, dan juga nanti sisanya dalam bentuk dalam darah ya, dan juga dalam simpanan seperti itu. Oke, kita coba masuk ke dalam kuis sekarang ya, simak kuisnya. Oke, yang pertama adalah kadar hemoglobin merupakan indikator yang sangat baik untuk menilai defisiensi zat besi. Benar atau salah? Yang kedua, kelebihan besi di dalam tubuh dapat meningkatkan radikal bebas. Benar atau salah? Yang ketiga, masuknya besi ke dalam sel dilakukan secara difusi. Yang keempat, hepsidin berperan dalam mengatur keseimbangan sirkulasi besi. Oke, setelah itu kuisnya, nanti silakan kalian simak kira-kira jawabannya apa ya. Kita masuk ke klasifikasi zat besi. Ya udah dikenal tadi ada besi Hem dan juga non Hem. Ya kan, Hem itu sumbernya hewani dan non Hem sumbernya nabati. Itu sangat mudah sekali. Dan mungkin kita langsung aja masuk ke dalam pencernaan dan juga penyerapan zat besi yang sangat ditekankan dalam bagian metabolisme. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa besi Hem itu walaupun jumlahnya sedikit ya, tapi sangat tinggi sekali penyerapannya. Besi Hem dihidrolisis dari globin yang merupakan dari bagian hemoglobin dan myoglobin, itu sama daging merah ya, merahnya itu karena si iron ini. Dan absorpsi Hem terjadi di usus halus bagian duodenum ya. Dalam mukosa usus halus, Hem yang mengandung besi berkaitan dengan periferin dan dihidrolisis oleh Hem oksigenase menjadi ferrous, anorganik dan protoporfirin ya. Jadi dia ini diserap di bagian awal dari usus ya, dan tentu saja pengaruh oleh simpanan tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita merasa sangat kurang besi, maka penyerapan itu akan lebih meningkat ya. Nah, tubuh kita sangat butuh sekali, jadi dengan makanan yang sama itu akan dibongkar ataupun dicerna itu lebih baik untuk kita seperti itu. Dan kebalikan dengan simpanan besi, kesimpanan besinya tinggi, tentu saja penyerapannya jadi lebih rendah ya, supaya menghindari toksikasi. Sekitar 15% pada orang yang normal dan 35% pada orang yang mengalami defisiensi. Ini tingkat penyerapannya. Oke, sedangkan besi non Hem yaitu masuk dalam gastrointestinal tract, sama juga tentunya karena dia kan dari pangan juga ya.
dan tentu saja ada peran dari gastrik ya, termasuk HCl dan juga protease untuk melepaskan besi hem dari komponen makanan lainnya karena perlu dipisahkan ya. Dan dalam lambung ya kan si non hem ini ditemukan dalam bentuk ferrik. Jadi kalau kita melihat ada bahan makanan, kita nggak tahu bahan makanannya apa, tapi kemudian bentuk Fe-nya itulah ferrik, berarti kita bisa mengestimasikan bahwa ternyata dari sumber nabati. Sebaliknya kalau dia itu ferro Fe2, maka dia dari sumber hewani kayak gitu. Jadi kalau detektif, kalau kalian main semacam kuis ya, ditemukan ternyata ini bentuknya ferrik, berarti makanannya adalah makanan yang nabati, kurang lebih seperti itu. Nah, karena keadaan asam dalam lambung, nanti Fe ini tereduksi menjadi Fe12 ya. Kemudian Fe12 ini akan diabsorpsi di mukosa usus halus melalui difasilitasi. Jadi dia difusi tapi difasilitasi. Dan ini ada 4 fase dalam proses penyerapan zat besi, yaitu fase luminal, aptek mukosa, intrasel, dan juga fase pelepasan. Dan luminal tentu saja ini ya dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi tentu yang perlu diperhatikan adalah bahwa di fase luminal ini dia masuk di dalam di enterosit ya, di dalam duodenum bagian proksimal, tempat sebagian besar besi diabsorpsi seperti itu. Nah, faktor yang mempertahankan kelarutannya tentu saja kenaikan nilai pH ya, seperti faktor valensi ya, itu juga memudahkan si besi lebih mudah diserap, seperti yang hem ya, hem kan bentuknya Fe2+. Dan ketersediaan vitamin C. Nah, vitamin C juga bentuknya asam ya, karena dia ascorbic acid ya, itu juga membantu ya dalam naikin pH-nya seperti itu. Oke, dan juga faktor yang lainnya. Kemudian uptake dari mukosa. Sekarang bagian uptake, bagaimana diserap dari lumen ke dalam selnya, sel enterosit ya. Dan di sini ya masuk ke dalam border sel apikal dan kemudian nanti ditransport ke dalam sel ya. Nah, jadi untuk yang ferro, yang hem sebelum itu ya bisa diserap dengan mudah tentunya. Tapi kalau yang besi non hem dapat diangkut melalui membran sel DTMI seperti itu ya, di valent metal transporter 1. Kemudian reduksi dari besi ferri menjadi ferro dibantu oleh enzim ferri reduktase yang terikat di membran sel disebut sebagai duodenal sitokrom B ya. Tentunya di enterosit ya. Kemudian masuk dalam fase yang ketiga, bagaimana besi yang berasal dari sumber hem dan juga non hem masing-masing disimpan dalam bentuk protein simpanan, yaitu disebut sebagai ferritin. Sebagai ya, ferritin adalah simpanan Fe dalam tubuh, atau diangkut langsung ke sisi sel mukosa yang berlawanan dan dilepaskan. Jadi di sini nanti kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Jadi ada yang disimpan, ada juga yang diangkut. Dan selanjutnya adalah fase pelepasan ya, besi dioksidasi menjadi bentuk ferri oleh enzim feroksidase yang terikat pada membran ya. Kemudian nanti ditransfer atau dilepaskan dengan alat angkut khusus atau transporter khusus ferrofortin 1 yang ke dalam sirkulasi portal tempat besi diikat dan pada protein pembawanya transferin seperti itu. Oke, nah sekarang masuk ke transport zat besi. Transport zat besi ini ya, jadi besi yang sudah dioksidasi ditransport ke dalam darah dengan protein transferin, kemudian nanti masuk ke dalam hati, tentu saja disimpan ini dalam hati ya. Hepatosit hati bisa menyimpan sekitar 60% besi dan sisanya 40% di retikulum endoplasma ya. Oke, dan bentuk penyimpanannya ferritin dan hemosiderin. Oke, kita coba lihat di gambar penyerapan besi sekarang biar agak lebih jelas ya. Jadi di enterosit itu di good lumen ya, good lumen itu bagi ini di fase yang pertama ya, di lumen itu good lumen ada HCP1 dan juga HRG1 protein. Ini si besi ya, itu akan dia dengan enzim hem oksigenase membuat besi hem
ya, yang dari hewani menjadi biliverin dan juga menghasilkan karbon monoksida dan juga menjadi iron seperti itu. Sedangkan kalau yang ini Fe3+ ya, itu direduksi dulu menjadi Fe2+, nanti baru masuk ke dalam hati ya, bisa transfer ke dalam hati, di transfer sirkulasi dalam darah via iron exporter ferroportin ya, ferroportin FVN ya, seperti itu. Ini kalau di gambar di sini ya, jadi kalau kita tengok nih dari sini ya, dari duodenum ya kan, F3+ ya dikonvert menjadi Fe2+, kemudian dengan DMT1 tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga DCTB ya tadi kan ya, masuk ke dalam enterosit. Nah, jadi di gambar yang lain di sini ada yang disimpan, ada juga yang langsung diekspor ke sini ya. Seperti itu, ini dengan FVN ya, ferroportin ya. Dan kemudian dia diangkut oleh TF transferin. Jangan lupa ditransfer ya. Transfer ini fungsi untuk mentransfer si Fe. Lalu di sini dia bisa diangkut ya, oleh transferin ini ya, bisa ke sel makrofag ya, juga bisa ke eritrosit ya, eritroplast. Tapi nanti sebenarnya ada jalur sini tidak ditunjukkan ya. Ini jalur yang ke hati dulu ya tentunya ya. Jadi ke hati dulu, berarti dari sini ke sel yang lainnya juga seperti itu. Oke. Jadi karena sini ya, jadi dia masuk ke liver dulu, baru nanti ke blood circulation, karena livernya menjadi pengatur ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke transport besi. Jadi setelah dari enterosit ya, dengan si ini reseptornya FLVC1, Valineukemia virus grup C reseptor related protein 1, ini adalah sebagai ininya ya, sebagai reseptornya ya, di bagian basal site dari enterosit. Ini yang dia berperan ya dalam mengubah Fe2+ ya dengan peroksidase menjadi Fe3+ sini ya. Kemudian protein transferin 1 atau 2 dari Fe3+ menjadi holotransferin. Jadi bisa ngangkut 1 atau 2 dari molekul Fe. Kita tengok di sini, ini transferinnya ya, ada yang mengikat 1, ada yang mengikat 2 ya kan. Jadi ini disebut sebagai holotransferin ya. Lagi TSAT, serum iron ataupun iron binding capacity, ini normal itu kalau 1/3. Jadi serum iron dan juga iron binding capacity artinya serum ini besi yang ada di sini, dan juga bagaimana kapasitas pengikatannya, seberapa banyak yang dapat diserap seperti itu. Itu kalau dibuat rasionya 1/3 itu sebagai normal ya, dan menjadi biomarker juga untuk menilai kadar besi seperti itu, dan less affected by inflammation. Jadi dia termasuk sangat bisa dikatakan akurat ya, karena tidak dipengaruhi oleh inflamasi. Jadi kalau inflamasi itu kan kadang mempengaruhi ya biomarker ya. Jadi apakah orang ini sebenarnya itu dia besinya kurang atau cukup ya, itu dipengaruhi oleh inflamasi. Jadi kalau inflamasi itu dia di sebenarnya orangnya diukur kadarnya itu ternyata kurang, tetapi kurang itu karena ada inflamasi seperti itu, maka ya kita kan jadi catatan seperti itu, oh ini kurang karena ada inflamasi seperti itu ya. Ya tapi dia menjadi TSAT ini menjadi biomarker yang baik ya. Dan kemudian ada lagi holotransferin, itu juga bisa menjadi beberapa literatur ya. Transferin karena dia alat angkut ya, jadi dinilai juga bisa menjadi biomarker juga seperti itu. Oke, di HTF ini si holotransferin dengan endositosis via ya transferin reseptor 1
dia mengikat si Fe ya dengan endositosis, dimakan itu Fe-nya ya. Kemudian acidification in endosome release iron. Jadi ini bisa lepas nih, gimana caranya lepas? Dengan adanya acidification seperti itu. Fe3 plus very reductase dengan enzim very reductase akan menjadi Fe2 plus, kemudian diekspor by DMT1 to cytoplasm. Jadi bisa masuk ke dalam makrofag ini sitoplasmanya ya, itu dengan adanya si DTM1 ya, seperti itu. Oke, terus bagaimana si Fe ini dapat disimpan? Nah, di sini peran hati ya. Jadi liver itu berperan tanggung jawab untuk systemic iron balance, keseimbangan besi secara sistemik, dan dia menghasilkan hepcidin. Ya, hepcidin ini negatif regulator of FN. Ya, FN sini. Ya, FN tadi. Ingat sini ferroportin ya. Dan dia mencegah iron export from macrophage. Ya, mencegah si besi ini ekspor dari si macrophage, mencegah dia keluar ya, seperti itu. Dan iron recycle, kita tengok di sini ada intratisular, ada juga intravaskular ya. Ini intratisular 20 mg per hari dengan erythrofagositosis 80-90% total hemolysis, dan makrofag liver, spleen, bone, marrow, sum tulang di tempat terjadinya ya. Intravaskular hemolysis 1-2 mg per hari, itu 10-20% total hemolysis ya, menghasilkan Hb, hemoglobin, dan hem penting untuk sel-sel lain dan juga untuk makrofag, tambah dengan HO ya, nanti bisa di recycling seperti itu. Inilah diantara bagaimana si besi itu dapat dimanfaatkan, atau bisa dikatakan mekanisme fisiologi khusus untuk besi, di mana dia menggunakan ya dari sel yang sudah lisis ya, dan hal inilah hemolisis ya, si darah ya. Oke, di sini sepertinya sudah sangat mudah diketahui ya bagaimana besi itu dapat diserap ya dengan vitamin C, dengan adanya gula, fruktose dan sorbitol ya, dan juga dari sumber sendiri seperti itu, sumber yang hewan itu tentu saja lebih mudah diserap. Kalau penghambatnya ada terkenal polifenol, asam oksalat ya, bayam, melebak, coklat, teh ya, karena asam oksalatnya ada di dalam bayam maksudnya. Dan vitat dan zat gizi lainnya, kalsium, seng, mangan, nikel, ini bersifat ya ada interaksi dengan besi seperti itu. Ini diantara gambar yang lainnya yang membantu kita untuk memahami bagaimana si Fe itu dapat diutilisasi dalam tubuh. Yang dari sini dari intestinal lumen ya kan, sini yang tadi saya katakan bahwa besi ini ada yang digunakan, ini disimpan sebagai ferritin. Sini gambarnya ya. Sini juga sama ferroportin tadi ya, FN, kemudian nanti ada apotransferin, ada holotransferin dan sebagainya. Oke, dan di sini bisa di recycling ya. Ini bagian ini di darah, ini bagian di bone marrow, di sumsum tulang seperti itu. Ini bisa masuk ke dalam makrofag ya, dapat ini bisa dilepaskan gitu kan, ada yang disimpan, ada yang digunakan, juga ada yang ditransport ke bagian erythroid seperti itu ya, itu untuk menghasilkan Hb, hemoglobin seperti itu ya. Tentu saja akan berkaitan dengan sel darah merah ya, metabolismenya. Fungsinya ada dikenal tentu saja untuk komponen hemoglobin dan myoglobin ya kan, dan ini secara general deskripsi bagaimana dia dikeluarkan ya. Kehilangan besi pada laki-laki diperkirakan 0,9-1 mg per hari, misalkan dari kulit epitel seperti itu. Pada wanita dewasa 0,7-0,8, kalau lagi haid bisa 35 mili dengan sampai 85 mili seperti itu. Ataupun kehilangan besi karena ada infeksi ya, dari gastrointestinal tract ataupun ada lisis dari sel enterosit kulit dan juga ginjal.
Ini kekurangannya sudah sangat dikenal ya. Walaupun anemia itu ada anemia gizi besi ya, ada juga anemia jenis yang lainnya seperti itu, dan ya dampaknya menghambat pertumbuhan dan tanda-tanda yang dikenal ya dengan 5L dan sebagainya seperti itu. Walaupun tanda-tanda ini tidak spesifik atau tidak khusus untuk anemia atau besi ya, karena banyak juga kekurangan zat gizi yang lain memberikan tanda yang sama, kadang-kadang jadi artinya nggak spesifik, artinya ini kurang sensitif ya, seperti itu. Lalu akibat kelebihan ada hemokromatis sama homosiderosis. Jadi ini kalau kelebihan ya, jadi ada iron overload di dalam hati, dan itu saja akibatnya sangat tidak baik ya untuk kesehatan, seperti itu. Oke, nah kita akan masuk sekarang ke zinc.